Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Zahra dari Prodi Desain Komunikasi Visual dengan NIM 22110019. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang Techno-Sociopreneurs. Yang pertama ada pengertian Techno-Sociopreneur. Merupakan gabungan dari tiga kata, yaitu teknologi, sosial, dan entrepreneur. Mereka adalah individu atau kelompok yang berfokus pada penggunaan teknologi untuk mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan. Mereka mengembangkan solusi inovatif yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan merespon tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan kemiskinan. Lalu karena tadi Techno-Sociopreneur merupakan gabungan dari tiga kata, maka saya akan satu-satu kata dan penjelasannya. Yang pertama ada technopreneur, adalah seorang entrepreneur yang fokus pada penggunaan teknologi dalam membangun bisnisnya. Seorang technopreneur biasanya memiliki keahlian teknologi dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis yang terkait dengan teknologi. Jadi bisa disimpulkan bahwa technopreneur itu adalah seseorang yang ingin menjalankan atau mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Yang kedua ada sociopreneur. Sociopreneur adalah seorang entrepreneur yang menekankan pada pengembangan bisnis yang berdampak positif pada masyarakat. Seorang sociopreneur biasanya memiliki misi sosial atau lingkungan yang jelas dan ingin memecahkan masalah sosial atau lingkungan melalui bisnis. Jadi maksudnya tuh sociopreneur itu seorang entrepreneur yang ingin mengembangkan atau menjalankan bisnis yang berfokus pada lingkungan sekitar atau sosial. Lalu yang ketiga ada entrepreneur. Entrepreneur adalah seseorang yang memulai dan menjalankan bisnis baru dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Seorang entrepreneur biasanya memiliki ide atau inovasi yang unik, kemampuan manajerial yang baik, berani mengambil risiko dalam menyalurkan pendapat, dan memiliki keterampilan untuk merancang dan mengimplementasikan rencana bisnis yang sukses. Ya, jadi bisa dibilang entrepreneur itu adalah seorang yang baru ingin memulai atau mengembangkan atau menjalankan bisnisnya. Nah, lalu dengan deskripsi Techno-Sociopreneur sendiri ini adalah seorang entrepreneur yang menggabungkan elemen teknologi dan sosial dalam bisnisnya. Seorang Techno-Sociopreneur biasanya mengambil bisnis yang fokus pada penggunaan teknologi untuk memecahkan masalah sosial atau lingkungan. Tujuan utama seorang Techno-Sociopreneur adalah untuk menciptakan nilai tambah sosial dan lingkungan yang positif melalui teknologi dan bisnis. Di sini ada 4 peran penting Techno-Sociopreneur. Yang pertama adalah Technopreneur. Peran seorang technopreneur sendiri adalah mampu menggunakan atau menciptakan inovasi teknologi untuk menciptakan peluang bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Lalu peran sociopreneur adalah mampu membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan melalui bisnisnya. Yang ketiga adalah peran entrepreneur, adalah ia harus mampu membawa inovasi kreativitas dalam menciptakan lapangan kerja dan memperluas pilihan produk atau jasa bagi konsumen. Nah, lalu yang keempat adalah peran penting untuk Techno-Sociopreneur adalah menggabungkan teknologi dan inovasi untuk memecahkan masalah sosial dan lingkungan. Berikut adalah salah satu contoh aplikasi Techno-Sociopreneurship yang kita mudah temui sehari-hari, yaitu aplikasi Gojek. Pada awal rilis Gojek ini, dia hanya mempunyai fitur ojek yang berbasis online, jadi pesan ojeknya lewat aplikasi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, melihat kondisi sosial, perubahan zaman, lalu masalah Gojek ini menciptakan suatu solusi yang semakin ke sini semakin banyak fitur pelayanannya seperti kesehatan, pendidikan, PLN, dan banyak lagi. Lalu berikutnya ada 4 hal penting yang harus dimiliki oleh seorang techno-sociopreneur. Yang pertama ada teknologi. Ya betul, karena teknologi adalah aset utama yang harus dimiliki seorang technopreneur, apalagi techno-sociopreneur yang ini memulai bisnisnya. Lalu yang kedua ada sosialisasi. Karena sosialisasi itu sangat penting untuk kita memulai bisnis yang memecahkan masalah sekitar. Kita bisa melakukan survei dan peduli kepada lingkungan sekitar kita, sehingga kita bisa memecahkan masalah dan memberikan solusi untuk lingkungan sekitar kita. Lalu yang ketiga ada sumber daya. Ya betul, sumber daya itu sangat penting ya guys, karena kalau nggak ada sumber daya, kita nggak bisa memulai semuanya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada kreativitas dan mindset. Kita harus memiliki jiwa kreativitas yang tinggi dan mindset yang sangat luas itu atau terbuka, karena kita harus memikirkan apa-apa saja ke depannya, resiko atau gimana pun itu untuk memulai bisnis sebagai seorang techno-sociopreneur. Lalu ke topik kedua, yaitu seberapa berpengaruh sih techno-sociopreneur untuk lingkungan sekitar. Menurut aku penting banget ya guys, sangat penting.
Selain untuk membantu memecahkan masalah dan memberikan solusi yang seperti itu sudah tadi aku sebutkan, kita juga bisa memberikan 3 keuntungan di sini guys, yang udah aku rangkum. Yang pertama itu adalah pengaruh positif. Mampu meningkatkan atau memanfaatkan teknologi yang ada untuk suatu kebutuhan yang menguntungkan. Jadi kita dapat menyebarkan pengaruh positif, dengan memanfaatkan teknologi, kita jadi menguntungkan sekitar kita. Terus yang kedua ada manfaat. Itu membantu semua sistem kebutuhan menjadi lebih mudah dan simpel. Lalu yang ketiga ini yang paling penting ya, yaitu kesempatan, membuka dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Keuntungannya tuh buat kita dan sekitar kita, karena kita ini hidup bersosialisasi. Nah, di sini aku kasih judul starter pack karena menurut aku ini 3 hal yang harus disiapkan sebagai seorang technosociopreneur. Yang pertama adalah strategi. Sebelum kita memulai semua apapun itu, apalagi ini kita mau mengembangkan atau menjalankan bisnis, kita harus terstrategi guys. Bikin rencana, bikin plan, apapun itu harus terorganisasi supaya nanti apa yang udah kita jalankan itu nggak berantakan dan nggak riwah gitu. Yang kedua ada modal. Tuh di sini baik modal materi ataupun modal nekat. Kita tuh juga harus bisa ya, harus punya itu dua-duanya. Lalu yang paling penting yang ketiga ada niat dan nyali. Karena kalau kalian mau menjalankan sesuatu tapi nggak niat, itu bakalan susah. Terus kalau nggak ada nyali itu kayak takut nih mau mulai sesuatu, aduh takut nanti ke depannya gimana ya, begini gini gini, nggak berani ngambil resiko. Nggak usah jalanin bisnis kalau kayak gitu nanti karena bisnis kalian bakalan tersendat-sendat karena kalian takut untuk mengambil resiko gitu. Jadi kita semua harus punya niat dan nyali dulu nih sebelum mulai menjalankan bisnis. Karena kalian juga nggak usah takut gagal guys. Kalau udah menjalankan bisnis nih terus tiba-tiba gagal atau jatuh gitu. Nggak usah sedih, karena kegagalan adalah awal mula dari kesuksesan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.